Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini untuk mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, saya ingin mengajak teman-teman berdiskusi tentang new media, berikut karakternya, dan riset yang telah saya lakukan di tahun 2020 terkait dengan pemanfaatan new media untuk penanggulangan penyebarluasan COVID. Yang lebih jauh ini akan bermanfaat bagi teman-teman. Ada suatu implementasi teknologi digital yang diaplikasikan dengan bantuan media baru yang memungkinkan kita melakukan pengawasan lingkungan, baik dalam sisi kesehatan maupun dalam sisi sosial. Berikut materi hari ini. Oke, jika sudah tampak, maka bisa kita mulai pembahasan hari ini. Nah, tujuan dari materi ini adalah untuk menjelaskan konsep media baru dan interaktivitas. Ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam materi hari ini. Yang pertama adalah konsep dasar, kemudian karakter, implementasi, yang nanti akan kita diskusikan dengan menggunakan studi kasus. Kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu media baru. Media baru ini apa sih sebenarnya? Nah, media baru adalah sebuah media yang dioperasikan dengan teknologi komputasi dan terkoneksi dengan internet, di mana internet ini adalah teknologi yang menjadi tulang punggung dari media baru tersebut, yang memungkinkan kita melakukan proses komunikasi secara digital. Karakter media baru di sini memerlukan alat bantu berupa komputer yang informasinya ditulis dalam rangkaian atau kombinasi kode angka atau kode biner gabungan dari 1 dan 0 ya. Jadi dari serangkaian kode tersebut ini memungkinkan komputer beroperasi menjadi suatu media yang dinamis yang mampu mengolah informasi baik itu dalam skala terbatas ataupun skala yang lebih besar. New media ini mencakup beberapa format produk media, mulai dari animasi digital, video game, kemudian web art atau virtual gallery yang pada pandemi, kalau kita mengunjungi pameran kesenian, maka akan diselenggarakan secara virtual ya. Jadi nanti formatnya adalah virtual exhibition. Kemudian ini juga mencakup jaringan komputasi yang bisa diakses menggunakan gawai yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian pelacakan posisi atau pelacakan pergerakan yang salah satunya diimplementasikan dalam aplikasi Peduli Lindungi yang kita gunakan bersama untuk mencegah penyebarluasan COVID. Nah, terkait dengan hal tersebut, informasi yang kita dapat atau kita kirimkan dengan memanfaatkan media baru, ini pada dasarnya adalah informasi yang dalam bentuk digital ya. Jadi ada perubahan karakter, format, bentuk informasi dari informasi analog yang disajikan dalam media-media konvensional, kemudian kita bergeser kepada informasi digital yang disampaikan salah satunya menggunakan media baru. Yang ini memungkinkan terbentuknya interaksi yang instan, kemudian kita juga bisa menerima umpan balik dengan lebih cepat atau tanpa delay. Salah satu konsekuensi dari media baru adalah implementasi manajemen dari data yang saat ini di era industri 5.0 kita kenal sebagai big data.
Tidak terlepas dari hal tersebut, ya, informasi kemudian media baru, ada beberapa konsep kunci yang melekat pada media baru itu sendiri. Yang pertama adalah network atau berjejaring, kemudian karakternya adalah digital, hypertekstual yang memungkinkan kita terhubung dengan beberapa platform digital sekaligus. Virtual, ini kita diperkenalkan dengan ekosistem baru, ekosistem digital yang hadir di dunia cyber, ya, yang bisa diakses dengan menggunakan komputer. Kemudian media baru itu sendiri memastikan kita dapat melakukan suatu interaktivitas. Dan pada dasarnya media baru ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan prediksi secara terkomputasi atau masuk ke dalam suatu lingkungan virtual yang dalam lingkungan tersebut kita bisa mengembangkan alter ego baru, ya. Nah, terkait dengan informasi big data, kemudian beberapa konsep kunci media baru ini adalah hasil riset yang saya lakukan di tahun 2020 yang membahas tentang penggunaan chatbot media sosial, khususnya dalam aplikasi Twitter untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Nah, lebih dulu kita perlu memahami apa arti, makna dari big data. Secara mendasar, big data ini diartikan sebagai data yang memiliki volume besar, memiliki variasi luar biasa banyak, kemudian ditransmisikan dalam kecepatan tinggi. Nah, dari situ sebenarnya output-nya apa sih? Ya, untuk pemegang keputusan seperti pemerintah sebagai pihak yang berwenang, big data sebagai salah satu manajemen yang diimplementasikan di teknologi informasi dan komunikasi akan membantu pengambil keputusan atau pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan langkah-langkah strategis. Misalnya terkait dengan masa pandemi adalah untuk menanggulangi penyebarluasan COVID. Fokus penelitian ada pada fitur direct message yang diimplementasikan di akun Twitter Posko Terpadu COVID-19 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang alamat akun Twitternya bisa dilihat di layar. Dan di sini saya mengamati bagaimana fitur direct message atau pesan langsung dalam Twitter ini dimanfaatkan baik untuk pemerintah Jawa Tengah ataupun pengguna Twitter yang warga Jawa Tengah untuk bahu-membahu dalam menanggulangi semakin tersebarnya COVID. Pada layar di bagian laman utama atau home atau dashboard, pemerintah dapat melaporkan statistik kasus perkembangan COVID terkini. Kemudian di bagian paling bawah, aplikasi Twitter ini dapat membantu pemerintah untuk mendeteksi orang yang terinfeksi COVID supaya segera mendapatkan akses kesehatan terdekat yang diutamakan. Nah, selain itu juga bisa melakukan monitoring kasus di sekitar pengguna Twitter yang mengakses ke akun Provinsi Jawa Tengah Jateng Peduli Sesama tersebut. Nah, data dihimpun dari unit terkecil kesehatan, yaitu Puskesmas, yang diupdate oleh Posko Terpadu COVID Jateng. Dari itu kemudian ini hierarki datanya ya, dari unit terkecil Puskesmas tersebut
Kemudian data dihimpun dan di-display pada dashboard website Posko Terpadu Penanganan COVID milik pemerintah Jateng, yaitu di corona.jatengprov.go.id untuk mengupdate kasus terkini, kemudian dari sini pemerintah akan bisa memutuskan langkah strategis selanjutnya apabila diperlukan. Karena Twitter ini merupakan salah satu platform media sosial yang free access, yang dapat diakses siapapun secara gratis, maka semua pengguna Twitter yang notabene adalah warga Jawa Tengah dapat melakukan akses informasi terkini, kemudian melakukan monitoring lingkungan, dan menerapkan prokes untuk mawas diri sebagai bagian dari kampanye penanggulangan penyebaran COVID-19 di Provinsi Jateng. Dalam akun Twitter tersebut, di fitur direct message atau pesan langsung juga terdapat beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna Twitter untuk misalnya salah satunya adalah mengakses statistik kasus COVID atau untuk menghubungi hotline COVID-19 Jateng atau untuk melakukan deteksi diri apakah ia terinfeksi COVID atau tidak. Jadi ada beberapa fitur yang bisa digunakan oleh pengguna Twitter warga Jawa Tengah untuk melakukan self-assessment atau asesmen mandiri. Termasuk pemerintah Provinsi Jateng juga menginformasikan pencegahannya mulai dari prokes yang berasal dari diri sendiri. Nah, selain untuk monitoring lingkungan atas kasus penyebaran COVID, akun Twitter ini juga digunakan sebagai edukasi atau sosialisasi medis yang dilakukan secara terpadu dan tersentralisasi dari level Provinsi Jawa Tengah. Secara mendasar, temuan penelitian yang saya lakukan adalah bahwa fitur pesan langsung atau direct message dalam akun Twitter layanan COVID terpadu Jateng tersebut, ia berfungsi sebagai autoresponder atau sebagai pemberi informasi yang secara otomatis memberikan umpan balik kepada penggunanya. Misalnya untuk monitoring lingkungan tadi, kemudian untuk pencegahan diri, untuk deteksi diri, untuk lapor ke pemerintah, untuk mendapatkan akses kesehatan atau akses medis yang terdekat dan diutamakan. Kemudian itu juga bisa digunakan sebagai acuan first responder atau tim kesehatan yang akan menangani penderita COVID karena ia juga dibekali dengan fitur pelacakan lokasi yang memanfaatkan sistem GPS atau Global Positioning System. Tag location yang ada dalam Twitter. Kemudian apabila pengguna Twitter itu melakukan pelaporan mandiri, maka pemerintah juga dapat melakukan pemetaan atas persebaran kasus COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Jadi memang kegunaan teknologi, apalagi di masa yang menyarankan kita untuk melakukan physical distancing, ini bermanfaat ya untuk memfasilitasi pengawasan lingkungan yang dilakukan berdasarkan pada akumulasi data oleh pemerintah atas kasus persebaran COVID. Gunanya untuk apa? Mengambil langkah strategis, meminimalisir kontak antara mereka yang terinfeksi dan mereka yang tinggal di lingkungan yang aman. Dengan demikian bisa mengcontain atau meminimalisir persebaran COVID itu sendiri. Nah, salah satu contoh yang diimplementasikan penerapan teknologi ini juga membantu pemerintah
melakukan asesmen atas pemberlakuan PPKM ya, atau program pembatasan kegiatan masyarakat yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk mengcounter atau membendung impact dampak dari pandemi COVID-19 itu sendiri. Terima kasih sudah bergabung dengan saya dalam mata kuliah ini. Kita bertemu lagi di sesi mata kuliah berikutnya yang juga menjelaskan tentang implementasi teknologi yang membantu kita untuk memperkaya kehidupan kita sehari-hari maupun untuk kemaslahatan bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senantiasa sehat dan senantiasa terapkan prokes selama pandemi masih berlangsung.